Bertemu lagi bersama aku, Nurul Isra Ismail. Kali ini akan memperkenalkan kepada kalian semua salah satu pengusaha terbesar yang ada di Indonesia ini. Dia adalah Bapak Hairul Tanjung. Siapa sih yang tidak mengenal Bapak Hairul Tanjung ini? Kalau kalian tidak kenal, mungkin kalian kenal dengan Trans TV, Trans 7, serta wahana permainan terbesar di Indonesia setelah Ancol adalah Trans Studio. Mungkin kalian sudah kenal itu kan? Nah, itu merupakan sebagian dari beberapa properti yang dimiliki oleh Bapak Hairul Tanjung ini. Jadi pengusaha yang sukses seperti saat ini bukan hal yang instan didapatkan oleh Bapak Hairul Tanjung ini. Ya, harus melewati banyak lika-liku, rintangan dalam membangun usaha besar tersebut. Dilatar belakangi dari keluarga yang tidak cukup mampu, ternyata Pak Hairul Tanjung ini semasa kecilnya pernah tinggal hanya di dalam sebuah lesmen yang kecil dan sempit. Ayah dari Pak Hairul Tanjung ini dulunya bekerja hanya sebagai seorang jurnalis dari koran yang terbilang kecil saat itu. Bahkan di masa Orde Baru, perusahaan tersebut terpaksa ditutup dan mengalami kebangkrutan, sehingga kebanyakan dari pekerja harus di-PHK termasuk ayah beliau, karena dianggap bertentangan dengan pemerintah di kala itu. Meski demikian, Pak Hairul Tanjung tetap semangat dan tidak pernah putus sekolah. Ia berhasil lulus dari SMA 1 Jakarta atau dikenal juga sebagai SMA Budi Utomo dan melanjutkan perkuliahannya di Universitas Indonesia dalam Fakultas Kedokteran Gigi. Karena kepribadiannya yang rendah hati dan sederhana, Bapak Hairul Tanjung ini dulunya berhasil mendapatkan predikat sebagai mahasiswa teladan tingkat nasional di tahun 1984 sampai 1985 dan berhasil menyelesaikan bidang studinya di tahun 1987. Dan di masa perkuliahannya, ternyata Pak Hairul Tanjung juga pernah memulai bisnis kecil-kecilan dengan menjual buku, kaos, hingga bekerja di fotokopi demi memenuhi kebutuhan perkuliahan ini. Lulus dari dunia perkuliahannya, Pak Hairul Tanjung langsung menjajaki dunia bisnis dengan serius. Dimulai dari Pak Hairul Tanjung ini membangun sebuah toko yang menjual alat kedokteran dan laboratorium. Namun itu tidak berlangsung lama karena Pak Hairul Tanjung sempat mengalami kebangkrutan. Setelah kegagalan tersebut, Pak Hairul Tanjung tidak putus semangat. Ia kembali membangun bisnis bersama rekannya di bidang ekspor sepatu anak-anak. Bermodalkan 150 juta yang itu pun merupakan pinjaman dari bank, usaha ini terbilang sukses karena mendapatkan banyak pesanan dari berbagai negara. Salah satunya adalah Italia. Setelah menekuni lama usaha tersebut, terjadi perbedaan pandangan oleh Pak Hairul Tanjung dan rekannya sendiri, sehingga Pak Hairul Tanjung memutuskan untuk berpisah dan kembali membangun usahanya sendiri. Karena keahlian yang dimilikinya cukup kuat dan relasi yang sangat luas dari Pak Hairul Tanjung ini, akhirnya kesuksesan mulai berdatangan karena Pak Hairul Tanjung ini mendirikan sebuah para grup yang memiliki sebuah perusahaan payung yang bernama Para Inti Holdiado. Dalam menjalankan bisnis, Pak Hairul Tanjung ini gemar melakukan akuisisi atau pengambil alihan perusahaan. Salah satu akuisisinya paling besar adalah perubahan dari Bank Karman menjadi Bank Mega yang ini sudah sangat terkenal. Oh iya, dan tidak sampai situ, Pak Hairul Tanjung juga ternyata pernah membeli saham Carrefour sebesar 40%. Sehingga tepat di tanggal 11 Desember tahun 2011, Pak Hairul Tanjung mengubah nama grupnya menjadi City Corp yang sangat terkenal ini. Dari City Corp inilah lahir stasiun TV seperti Trans TV dan Trans 7 serta wahana permainan Trans Studio. Membutuhkan biaya yang sangat besar sebesar 100 miliar untuk membangun usaha ini serta mempekerjakan 250 karyawan yang dimana dananya sebesar 400 miliar. Pak Hairul Tanjung harus kembali meminjam uang di bank dalam membangkitkan usaha ini. Namun tidak berlangsung lama, pinjaman tersebut segera tertutupi lalu Pak Hairul Tanjung ini mendapatkan keuntungan yang sangat banyak dan besar, yaitu mencapai triliunan rupiah. Nah, jadi itulah tadi sedikit kisah tentang keberhasilan pengusaha sukses yaitu Pak Hairul Tanjung. Adapun pesan pribadi yang saya ingin sampaikan dalam membangun usaha seperti Pak Hairul Tanjung adalah yang pertama, kita harus menjadi pribadi yang tekun. Karena dengan menjadi pribadi yang tekun ini menghantarkan kita bisa menggeluti dan mencintai pekerjaan yang kita miliki.
Kedua adalah tidak mudah menyerah dan tidak mudah putus asa. Kita tahu dalam membangun usaha, dalam mencapai kesuksesan itu ada jatuh bangunnya seperti yang dialami Pak Hairul Tanjung dulu. Maka dari itu ketika kita jatuh jangan langsung mundur, namun kita berusaha untuk mencari jalan lain untuk mencapai kesuksesan kita. Dan ketiga, yang terakhir namun yang paling inti dan utama adalah berdoa kepada Allah, karena sebesar apapun usaha yang kita lakukan, sebesar apapun rencana dan mimpi kita, namun semua ada di garis takdir Tuhan. Baiklah, sekian dari saya Nurul Isra Ismail, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.